Nabi besar Muhammad SAW, semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami dari Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang pertama kali ikut bergabung. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan adab dalam majelis online Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah sebagai berikut. Yang pertama, marilah kita luruskan niat karena Allah SWT dan untuk mendapatkan ridhonya. Mari kita hadirkan hati, pikiran, dan jasad kita agar selalu bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Kemudian, selama kajian, kami akan mute all jamaah. Disarankan untuk stop video atau host akan menonaktifkan video para jamaah yang terlihat dalam posisi berbaring. Kemudian, seperti biasa, kita akan adakan sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat pada kolom chat yang sudah dipersiapkan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, pada kajian Ba'da Subuh pagi hari ini, kita akan mendengarkan penyampaian materi kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, Pak Ustadz Salman Al-Farisi, LCMA, dengan tema Embargo terhadap dakwah Rasulullah. Materi disampaikan hingga pukul 6.30, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Salman. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Semua sehat. Bang Hendra juga sehat. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, ini dari pesantren ya, Pak Ustadz ya? Iya, betul. Ya? Memang benar. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ada sesuatu nih yang menarik pada kajian pagi hari ini. Jadi kalau biasanya kita mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz dari satu tempat gitu ya, mungkin dari dalam ruangan, nanti insya Allah ketika sudah agak terang ya Pak Ustadz ya, rencananya akan pindah ke luar ya Pak Ustadz ya, biar nanti kita bisa melihat mungkin suasana di pesantrennya Pak Ustadz Ar-Ruhama. Masya Allah. Itu waktu saya ke sana saya senang sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kambing-kambingnya sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semua sapi sehat, ikan sehat. Sapi sehat, ikan sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. 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 Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lagi, kepada Pak Ustadz Salman, waktu kami persilahkan, Pak. Terima kasih banyak, Selendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita segala-galanya. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di hari kiamah ikut mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Raya Pondok Indah, pengurus Pejuang Subuh, dan yang sebagai pejuang belakang layar tadi istilah Pak Haji Padian yang saya muliakan, terima kasih sudah mengorganize pengajian ini dengan susah payah tentunya. Semoga diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda nanti di hari kiamat.
Yang saya muliakan juga seluruh jamaah yang hadir di pengajian ini, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Semoga selalu sehat walafiat. Ya. Saya doakan semoga keyakinannya kepada Allah melebihi dari segala-galanya, sehingga hidup kita lebih tenang, ya, lebih enjoy, lebih santai. Karena belakangan ini saya lihat karena keyakinan kepada yang lain lebih berat dibandingkan keyakinan kepada Allah, betapa Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, membuat banyak orang yang belakangan ini stres dengan kondisi ini. Maka saya doakan semoga kita ini semua adalah orang yang lebih yakin kepada Allah di atas segala-gala keyakinan. Teori apapun, bukti nyata apapun membuat kita meyakini Allah melebihi segala-galanya, ya, sehingga kita lebih tenang, insya Allah. Hari ini kita lanjutkan serial Sirah Nabawi kita. Alhamdulillah Sirah Nabawi kita ini kita ngaji dari Nabi belum lahir, ya, sampai lahir, kanak-kanak, remaja. Beberapa kali kita membahas tentang remaja Nabi, menikah Nabi dengan Siti Khadijah. Kemudian kita sedikit pernah melihat keluarga Nabi, namun nanti kapan ada waktu kita perlu lebih dalam melihat keluarga Nabi, ya. Kemudian kita melihat Nabi menerima wahyu, Nabi berdagang, mengembalakan kambing, beberapa periode tentang halang dan rintangan dakwah Nabi, berdagang sambil berdakwah sudah kita coba pelajari bersama, tentu dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki. Hari ini kita lanjutkan bahwa di masa perjuangan Nabi, selain halangan rintangan yang sudah kita ceritakan, Nabi pernah mengalami peristiwa besar embargo, ya. Orang yang tidak suka dakwah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Saya tidak menyebutkan dengan istilah kafir atau non-muslim di sini, ya, karena di zaman kita ini orang yang nggak suka dakwah itu, orang Islam pun sudah banyak nggak suka dia dengan dakwah. Dia beragama Islam, tapi dia nggak suka dengan dakwah. Itu kalangan agama kita sendiri pun banyak, justru, ya. Bahkan nanti kalau kita di lapangan nih, justru yang menghalang-halangi dakwah kita itu, sebut aja pesantrennya, yang non Muslim malah sering membantu kita, artinya sering membantu kita, gitu. Yang beragama Islam tidak bisa bilang sering, tapi ada saja yang seagama pun dengan kita yang menghalangi dakwah kita itu. Maka saya istilahkan orang yang tidak suka dakwah ini, dia tidak akan pernah berhenti bagaimana agar dakwah ini tidak ada. Nah, di masa Nabi juga begitu. Mereka bekerja keras dengan segala kemampuan yang mereka punya, agar Nabi kita yang kita cintai ini berhenti berdakwah. Tetapi kan Nabi udah bilang, ya, andai mereka mampu mengikatkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, ya saya tidak akan berhenti berdakwah. Ini semangat Nabi yang bagi saya ini terpatri juga di dalam darah saya. Artinya segala-galanya kita anggap nomor ke-100 atau nomor ke-1000 bila sudah berhadapan dengan dakwah. Ya. Sebelum saya masuk ke embargo, di era modern ini, yang menjadi halangan dakwah itu kadang-kadang adalah tim seperjuangan kita. Nah, gitu, ya, tim seperjuangan kita. Tapi bukan dalam bentuk halangan dan rintangan seperti yang dihadapi Nabi, kena embargo. Apa itu? Kita udah satu tim nih lama, ya. Tiba-tiba terjadi perbedaan pendapat di masalah-masalah kecil. Masalah-masalah kecil ini kejadian pertama bisa kita tolerir, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-7 meledak, akhirnya dakwah itu pecah. Nah, itu kan halangan dakwah juga itu kan. Nah, ya. Atau dalam sesama kita terjadi perbedaan mazhab, ya, mazhab kita berbeda, akhirnya pecah dakwah itu.
terjadi perbedaan visi, bukan perbedaan visi, perbedaan persepsi terhadap visi. Nah, gitu ya. Apalagi bahasa Indonesia ini bahasa yang sangat multitafsir kan. Nah, itu akan menjadi halang dan rintangan dakwah dalam gerakan kita ini. Saya kasih contoh pesantren kita ini saja ya. Pesantren kita ini, wah, banyak rintangannya. Ya. Rintangannya itu tetangga kita terganggu dengan dakwah kita. Terganggu itu karena dia belum mengerti tentang dakwah. Bagaimana kita menghadapinya? Tetangga kita terganggu dengan bau kotoran sapi kita. Bagaimana nih kita ini? Supaya dakwah, sementara pesantren kita ini gratis. Kita harus berpikir dengan keras bagaimana supaya menghasilkan uang untuk operasional pesantren. Waduh, ini sapi baunya mulai mengganggu ini. Wah, bagaimana ini? Yang merasa terganggu seagama pula dengan kita, gitu kan? Yang nggak seagama dengan kita malah enjoy aja, yang seagama dengan kita malah terganggu. Nah, gitulah dakwah ya. Tapi kita pelaku dakwah ini harus kayak Nabi. Harus kayak Nabi apa? Loh, kalau kalian mampu mengikatkan rembulan di tangan kiriku, matahari di tangan kanan, bisa nggak akan berhenti dakwah ini. Nah, kalau udah kayak gitu orangnya, insya Allah berdakwah ini jalan terus, gitu kan. Tapi kalau dia masih mencari sesuatu dalam dakwah ini, nantinya gini, dia masih mengharap popularitas, dia masih mengharap sanjungan, dia masih mengharapkan dihormati, dia masih mengharap dianggap, apalagi mengharap uang, ya, apalagi mengharap status-status yang lainnya, ya pastinya nanti dia akan cepat stres, dia akan cepat putus asa, dia akan kehabisan ide mengenai gerakan dakwah itu sendiri. Tapi kalau seperti Nabi, andai mereka mampu meletakkan rembulan di kanan, di kiri, matahari di kanan, ya saya nggak akan berhenti berdakwah. Gitu. Kalau udah seperti ini, ada selalu ide kita itu, ada masalah kita selesaikan, ada masalah kita selesaikan, ada masalah kita selesaikan. Apapun namanya masalahnya dakwah ini, ya nggak akan ada bandingnya dengan masalah dakwah yang dihadapi Nabi. Saya ikut berdakwah dari 2012 sejak saya di Jakarta, maksudnya. Saya sudah ikut berdakwah dari sejak saya di SMA di Medan. Tapi saya hitung ulang lagi karena saya di Mekah, saya hanya belajar dan belajar gitu ya. Sampai di Jakarta saya mulai berdakwah lagi. Kalau saya presentasikan apa yang dihadapi oleh Nabi, nggak ada secuilnya apa yang dihadapi Nabi dengan apa yang sedang saya hadapi. Makanya itu membesarkan hati saya bahwa dakwah ini harus jalan, so must go on. Kita harus terus, ya, kita harus sampaikan kalimat Allah ini, kita harus sampaikan kebaikan ini, tentu dengan syaratnya kalau kita di zaman ini sebagai dai harus introspeksi diri. Nah, jangan pula kita alasannya, wah inilah dakwah, ada terus tentangan, yang nggak boleh juga kita gitu ya. Kita harus introspeksi, oh jangan-jangan saya memang salah nih. Nah gitu ya. Kita sama tim di sini, saya paling sering mengatakan kepada tim, kawan-kawan, walaupun pesantren ini pendirinya saya selalu berharap bahwa kawan-kawan berani menegur saya. Saya berharap bahwa kawan-kawan berani mengatakan kalau saya salah, karena egonya seorang yang merintis itu besar ya. Jadi saya membuka diri bahwa saya ini manusia biasa, saya bukanlah yang terbaik di antara kalian. Bukan kebetulan takdir dari Allah SWT, saya dipercaya mengelola pesantren ini, tapi saya nggak bisa sendiri kawan, saya perlu bantuan kalian semuanya. Kalianlah justru yang paling banyak perjuangannya di sini. Maka kalau kalian lihat saya salah, tegur saya. Baik tegur melalui WhatsApp, tegur melalui musyawarah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena saya menyadari bahwa satu hari jangan-jangan rintangan dakwah yang muncul ini karena keteledoran saya. Nah, gitu. Nah, ini ya, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang kita pelajari dakwahnya ini muncul rintangannya, memang pihak ketiga ini nggak senang terhadap dakwah ini. Nah, si kafir Quraisy ini sudah mencaci maki Nabi,
sudah melempari Nabi, sudah tempeleng Nabi, sudah mencekek Nabi, sudah menyiram kotoran onta ke Nabi, mereka bingung ini, nggak ada juga jerahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka musyawarah, ya, mereka musyawarah. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, setiap saya melihat di Sirah Nabawi bahwa lawan dakwah itu sistematis. Nah, gitu ya. Lawan dakwah itu sistematis. Mereka musyawarah, artinya sistematis, gitu ya. Sampai hari ini lawan dakwah itu sistematis. Nah, sayangnya dakwah belum terorganisir dengan baik secara nasional, maksud saya, secara nasional. Lawan dakwah secara nasional itu sistematis, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan ya. Tapi pelaku dakwah belum terorganisir dengan baik. Ini yang sering saya sampaikan, kita masih terpecah-pecah dakwah kita ini. Belum ada sinkronisasi antara dakwah NU ke Muhammadiyah, Muhammadiyah ke Persis, Persis ke Al-Wasliyah, Al-Wasliyah ke mana lagi, ke apalagi organisasi dakwah yang sudah resmi di negara kita ini. Itu saya selalu menyuarakan agar tokoh-tokoh semua organisasi dakwah ini duduk bareng sehingga mereka punya planning yang baik, terorganisir ya. Misalnya kita contoh aja Pak Harto ya, 5 tahun ke depan ini target dakwah kita di Republik ini apa ini gitu ya. Bareng-bareng target dakwah kita 5 tahun ke depan adalah A, B, C, D, E, F, G. Target A dilakukan oleh organisasi NU, target B dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah, target C dilakukan oleh Persis, target D dilakukan oleh Al-Wasliyah, target E dilakukan oleh organisasi apa lagi. Kita kasih tugas saja semuanya, organisasi-organisasi besar ini, sehingga kita ini kayak kalau main bola kayak orang yang main bola tarkam gitu ya. Kalau bapak-bapak ibu lihat main bola tarkam itu, kemana bola pergi, itu pemain yang 11 itu di sana. Berbeda dengan kalau kita nonton bola di Real Madrid ya. Ya di standby di tempat masing-masing. Yang gelandang ya dia kerjaannya gelandang. Yang striker ya striker ya. Yang sayap kiri kanan ya apa sayap kiri kanan. Back itu back, kiper ya. Sekali Oliver Kahn maju ke depan walaupun berhasil menciptakan gol karena memang talentanya yang luar biasa ya, sesekali saja gitu ya. Artinya sistematis. Nah, ketika mereka tadi melihat dakwah Nabi ini begitu kuatnya secara personal yang dimiliki oleh Nabi, mereka musyawarah. Musyawarah mereka itu hasilnya embargo. Nah, gitu ya. Nah, sekali lagi lawan dakwah ini perlu digarisbawahi, di bold, dikasih garis di hurufnya diperbesar, diperjelas bahwa lawan dakwah itu sistematis, kawan. Nah, ini sebenarnya diketahui oleh semua orang, cuman tidak dilakukan oleh kita umat Islam, bahwa dakwah itu juga harus sistematis, harus tersistem dengan baik, semuanya ada sinkronisasinya baik gitu ya. Dan jangan mimpi ya, bukan bermimpi, bercita-cita bahwa sebelum saya meninggal, sinkronisasi antara pergerakan dakwah ini akan terjadi sebelum saya meninggal. Nah, itu saya pengen banget ya. Walau saya belum tahu gimana caranya supaya bisa masuk ke organisasi-organisasi besar ini, bisa diajak dialog. Mungkin kalau ketua-ketuanya yang seusia saya nanti ya, yang bisa masa dengan saya nanti, mungkin saya bisa datangi satu persatu, saya bisa ajak ngobrol semua ketua-ketuanya bahwa ayo dong kita sinkronkan nih dakwah kita ini biar jalan dakwah ini baik. Karena al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Ya, kebenaran yang tidak sistematis akan dihabisi oleh kejahatan atau ketidakbaikan yang sistematis. Itu sudah pasti ya. Sistem itu kuat. Ya. Ketika sistem itu bisa kita bangun, kita akan bisa lawan dengan apapun itu. Nah, Nabi ketika dilihat oleh kafir Quraisy tidak mampu, tidak bergeming saat semua yang mereka lakukan, menurut mereka itu udah berat ya. Akhirnya mereka musyawarah, Abu Jahal and the gang memutuskan bahwa siapapun yang mengikut Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muttalib terutama, ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib terutama, dan orang-orang kaum mustad'afin yang lemah-lemah di kalangan orang yang mengikut Muhammad,
Begitu juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, kita tidak berjual beli dengan mereka, tidak menikahkan mereka, tidak tolong menolong dengan mereka, sampai Muhammad mau mengikuti apa yang kita mau. Nah, gitu. Ini luar biasa ya, embargo ekonomi ya, embargo ekonomi. Nah, bila semua jamaah masih ingat betapa kita di pengajian kita ini ingin betul agar sunnah entrepreneur wira swasta ini dicontoh oleh umat. Kenapa? Karena wira swasta atau entrepreneurnya Nabi berhasil menghadapi tantangan embargo. Nah, gitu ya. Ini kalau Islam diembargo, kita kelambakan loh kita. Ini malah saya nggak tahu hoax apa enggak, ini Saudi malah mengembargo Turki katanya gitu ya. Artinya nggak mau membeli produk Turki. Tapi saya masih mau lihat ini berita benar apa enggak ya. Tapi kalau itu benar, waduh ini memalukan ini. Bahwa memang dakwah secara internasional di Islam ini memang tak sistematis ya. Nggak ada ini gunanya OKI kita itu apa artinya gitu ya. OKI nggak ada gunanya. Organisasi Islam internasional itu ya. Kok bisa antar sesama kita seagama? Ini kan sudah sering terjadi sebenarnya ya, karena perbedaan fikih, perbedaan mazhab, perbedaan pandangan politik. Akhirnya kita mudah diadu domba ya. Nah, kita bila ekonomi kita kuat, maka kita akan mampu menghadapi embargo seperti apapun. Ini yang dihadapi oleh Nabi. Dia diembargo habis-habisan. Bayangkan Pak, dia diembargo oleh orang kampungnya. Kalau ekonominya nggak kuat, bisa melayang itu akidah. Nah, gitu kan? Dan Nabi waktu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hebatnya Nabi. Ini baru Nabi, ini baru pejuang dakwah, kawan. Pejuang dakwah yang kayak gini yang udah nggak ada. Ya. Apa itu? Ketika embargo sudah dimulai, kawan, ekonomi para sahabat itu meradang habis-habisan. Meradang habis-habisan. Terutama pengusaha-pengusaha Bani Hashim, pengusaha-pengusaha Bani Muttalib yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Terutama pula pengusaha-pengusaha kecil yang baru-baru saja dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya embargo, dia nggak bisa jualan di pasar-pasar Mekah. Pembeli-pembeli yang bukan beragama Islam otomatis tercuci otaknya, nggak mau lagi membeli ke pedagang-pedagang Muslim. Nah, itu membuat ekonomi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berantakan. Tetapi karena basicnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara harta kuat dan sistem perekonomian Nabi juga secara sistem juga kuat sekali, dan ada betul ide-ide lain yang digagas oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bertahan sampai 3 tahun. Walau memang akhir-akhirnya ide kreatif Nabi itu sangat harus kita contoh ya. Ide kreatifnya harus kita contoh, problem solvernya harus kita contoh. Nabi waktu kondisi pangan semakin menipis stoknya ya. Sementara apapun bagaimanapun kelaparan harus bisa diatasi oleh Nabi dengan baik. Itu Nabi SAW, orang tahunya Nabi memakan rerumputan atau lumut yang nempel di batu. Padahal itu tersistem ya. Nabi mulai memikirkan kalau nanti kondisi ekonomi kita benar-benar terpuruk dan jatuh habis-habisan, maka persediaan pangan harus kita siapkan dengan baik. Nah, kondisi kita sekarang ini harus kita siapkan kondisi pangan dengan baik. Maka Nabi SAW menganalisa ke tempatnya apa bahan pangan yang bisa kita produksi di dalam Syi'ib Bani Amir ya, mereka dibikin campnya di camp Syi'ib Bani Amir. Di situ Nabi memikirkan apa yang bisa kita kelola dengan kondisi kita ini, dengan lokasi kita ini, dengan keadaan kita ini, supaya pertahanan pangan kita itu kuat. Jadi di masa-masa embargo itu Nabi pikirkan dan ketemu idenya bahwa Nabi menyiapkan sumber-sumber karbohidrat, serat, serta protein nabati. Nah, itu ya. Nanti boleh kita pelajari itu ya, karbo, serat nabati, protein nabati, sehingga dengan kondisi nanti ekonomi pun tidak jalan dengan baik,
kita bisa bertahan hidup. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam sirah Nabawi biasanya kita baca atau dijelaskan oleh ustaz-ustaz kita, seolah-olah yang dibahas itu rasa kasihannya, ya. Kesian Nabi waktu di embargo, dia makan lumut, dia makan rumput dan lain sebagainya gitu ya. Padahal jangan lihat dari kacamata kasihannya, yang harus kita lihat dari kacamata problem solvernya, dari kacamata kreativitasnya Nabi SAW. Bagaimana ketika pangan sudah tidak disuplai dari luar walaupun dibeli, bagaimana agar komunitas Muslim ini bisa terus bertahan? Problem solver atau ide kreatif Nabi SAW memunculkan nabati yang punya serat baik, yang punya karbo yang baik, yang punya protein yang baik, yang cukup untuk nutrisi orang-orang yang ada di camp itu. Dan berhasil, Nabi Muhammad SAW berhasil mempertahankan itu dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan konsep pertanian Nabi SAW serta peternakan Nabi yang sangat bagus sekali. Nah, ini karena udah jam 6, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya coba dulu mengajak, tapi saya matikan dulu video sebentar ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana kita menerjemahkan dakwah itu jangan hanya dibicarakan saja, tapi kita mulai pikirkan ya. Karena apalagi ini si Mbak Corona ini kalau diperpanjang terus sama internasional atau nasional, kita perlu persiapan pangan yang matang. Nah itu ya, kita perlu persiapan pangan yang matang. Nah ini saya mau tunjukkan ke Bapak dan Ibu. Nah, ini pesantren kita, Bapak Ibu. Ini ada pohon mangga. Kenapa nanam pohon mangga ini ada alasannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, karena mangga ini termasuk yang gizinya sangat bagus sekali kalau kita lagi lapar. Nah, ini semua yang kita lakukan adalah bagaimana agar pangan bisa bertahan dengan baik. Ini kolam ikan kita, Bapak-bapak. Sekarang alhamdulillah ada 54 kolam ya. Satu kolam ini bisa kita isi 1000 ekor ikan. Nah, ini konsepnya namanya bioplok. Nanti akan saya ajak Bapak. Ini ide kreatif dari santri. Mereka akan kita tugaskan bikin blok, bedeng, mengaduk tanah, mohon maaf pupuk kandang dari teh kambing dan teh ayam serta sekam. Nanti ini akan ditanam pakcoy, durian, bayam dan lain sebagainya. Ini durian musangking. Nah, ini ya. Kenapa durian? Nah, itu ada jelasannya juga, Pak ya. Semua kita lakukan harus ada sistem tadi kita bilang. Ini yang hijau ini bukan tebu tapi rumput odot. Untuk pakan sapi sama kambing. Nah, ya. Nah, saya kembali ke sedikit tadi tentang embargo tadi. Kalau kita di pesantren, bukan karena kita di embargo, ya, bukan karena kita di embargo, tapi karena lebih kepada kita bikin pesantren ini dikhususkan untuk anak yatim, duafa yang mereka tidak bayar apa-apa. Nah, dulu saya ini anak yatim. Saya sering sekali dikeluarkan sekolah dari kelas, terutama saat ujian karena nggak bisa bayar SPP. Maka saya coba bikin pesantren dengan teman-teman yang tidak perlu bayar. Nah, supaya operasional kita terbantu, kita harus punya ide usaha, diantaranya ikan. Ya. Ini jamaah justru saya ajak belanja ikan kemarin. Ini kandang sapi kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu berani titip kurban tahun depan di sini dengan dapat pahala kurban dan dapat pahala membantu pesantren. Nah, itu ya. Jadi kalau saya sering
Ngiklaninnya gitu. Kalau kurban di tempat lain, pahalanya pahala kurban. Kalau di sini pahala kurban dan pahala bantu pesantren. Karena keuntungannya total diarahkan untuk pesantren. Alhamdulillah sekarang ada 20 sapi. Ini biogas kita. Nah, ini biogas, alhamdulillah sudah mengurangi sudah mengurangi setengah dari kebutuhan gas di pesantren. Tapi itu lagi ada problem, insya Allah segera akan kita perbaiki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, nah ini yang sering saya sampaikan ke kita di kajian-kajian sebelumnya, bahwa sebagai satu umat, ya kita ini harus pegang sektor ekonomi ya, sehingga saat terjadi problem ekonomi, kita ada solusinya. Sunnah yang belum dipegang baik oleh umat ini ekonomi. Nah ini pesantren kita, sapinya nyapa bapak itu. Nah gitu ya, wah dipanggil lagi kita itu. Waalaikumsalam. Jamaah ini diminta oleh sapinya agar berkurban di sini tahun depan. Masya Allah, siap, insya Allah. Itu panggilan dari sapinya itu langsung itu Pak. Semoga terpanggil ya. Kalau 20 sapi itu kali 7 hanya perlu 140 orang. Ini juga kolam ikan, Bapak Ibu-ibu. Nih. Nah, ini kalau bisa kelihatan ikannya itu. Nah, itu. Nah, ini. Ini nila. Ya. Kalau ini kecil sekali mungkin bisa kelihatan nggak Pak ya? Nah, itu Pak. Ini memang Nila masih juga, Ustaz? nila, semua nila kita. Oh, baik. Kita fokus di nila. Tuh Pak, ini bibit. Aduh. Ini bayinya. Nah, ini yang remajanya nih. Nah, ini tuh. Nah, ini juga masih bibit tapi udah 2 jari. Nah, ini alhamdulillah. Kalau ini alpukat Miki, Pak. Alpukat, Pak Ustaz. Iya. Ini insya Allah nih saya selalu doakan kepada Allah. Kalau dia nanti udah mulai panen nih, pesantren ini bukan cuma bisa menggratiskan santri kita, tapi jadi donatur pesantren lain kita nanti insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Amin. Ini indukannya Pak. Ini kolam ini khusus nila yang sudah kita bawa ke KUA, udah kita nikahkan, jadi mereka di sini serumah lah udah. Nanti kalau dia udah kawin, ini ya udah keluar nih, harus diserok nih. Alhamdulillah udah keluar anak Pak nih. Bisa kelihatan nggak ya Bapak ya? Nggak kelihatan ya? Ada kurang terlalu Pak. Iya, cuman sudah bingung nih kondisi handphonenya emang kayak gini aja. Ini baru lahir nih Pak, ini baru aja lahir nih hari ini nih. Harus dipindahin ya Pak Ustadz ya ke sebelahnya ya, yang memang khusus untuk yang tadi ya. Iya, ini khusus yang udah kawin, udah kawin, kita jadikan satu kolam. Mereka ini enaknya nila Pak. Nila ini beda sama lele. Lele kan harus kita panggil KUA untuk ngawin dia. Artinya perlu banyak media untuk supaya dia kawin. Kalau nila, kita nggak perlu nggak perlu bikin media-media. Dia kawin sendiri di situ. Yang langsung disatuin aja gitu ya Pak? Langsung disatuin, dia kawin nanti ada anak. Ini kita juga bikin ternak murai. Bapak tahu burung murai ya? Oh, tahu Pak Ustadz. Murai. Burung murai. Burung murai, dan ini luar biasa ini. Nah, ini alpukat kita termasuk yang paling besar nih pohonnya ini. Harapan tahun ini udah mulai kembang dia. Sehingga bisa dianalisa udah nanti akan. Ini mohon maaf. Nah, inilah enaknya ternak kambing. Ini adalah kotoran mereka sedang kita jemur, kita buka, kita angkat dari kandangnya, dijemur, karena kalau diangkat dari kandang langsung dipupukkan, nanti pohonnya mati.
Nah, dia harus didinginkan dulu. Nah, ya. Ini kambing. Ini nama kambingnya Sanen. Ini termasuk yang kita harapkan akan jadi pejantan yang baik di sini nih. Nah, karena induknya bagus, nah itu dia. Emaknya juga bagus. Ini kambing perah, insya Allah nanti. Sekarang alhamdulillah 1 liter sampai 2 liter susu sudah terproduksi di sini, Pak. Masya Kalau Allah. ada yang mau minum susu fresh, datang ke pesantren. Kita Siap, belum bisa. siap hadir Ustaz. Iya, Pak Padian boleh datang, Pak Asril, semua boleh datang, siapapun boleh datang. Siap, insya Allah dijadwalkan. Gratis kalau di sini mah. Bawa pulang bayar tapi. Siap. Tuh lagi nenen dia tuh Pak tuh, anaknya. Nah itu. Nah jadi ini nanti kalau anaknya udah kenyang, ntar jam 8 jam 9 kita perah Pak. Ini juga nih diharapkan jadi pejantan yang baik nanti insya Allah nih. Ini Pak nih. Ini induk jantannya Sanen, emaknya PE. Jadi namanya sekarang Sapera Sanen Peranakan Etawa. Dia dapat wajah Sanen nama Etawa. Ganteng Umur banget, berapa Pak. tuh Ustaz? Ini sebulan Pak ini dah. Oh, Masya Allah besar. Belum kayaknya 3 minggu. Kamu umur berapa? Ini emaknya. Tapi bapaknya mereka kemarin di waktu kurban ditawar laku sama orang. Ini Pak, ini emaknya nih. Dan alhamdulillah kita masih punya stok bapak satu lagi nih. Halo Pak. Cool banget bapaknya. Nah, ini bapaknya Pak nih. Salam dulu sama jamaah. Mbak gitu ya. Nah ini bapaknya Pak. Ini sedang dikawinkan. Ini ada 3 betina di sini. Nah, kalau kambing juga gitu Pak. Tinggal kita satuin aja sama jantannya. Insya Allah mereka kawin. Nah, ini namanya kambing kacang. Ini kambing kacang. Ini Sanen. Berdiri dong, Bang. Berdiri dong, Bang. Lagi nggak mau dia, Pak. Ini juga jantan yang kita harapkan bagus nih. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Nah, itu tadi ternak kambing, ternak ikan, ternak sapi kita. Ini durian. Dari keterangan pembibit, ini namanya durian pelangi. Isinya nanti merah. Mudah-mudahan benar. Dan saya ini ingin betul agar kita yang beragama Islam ini ya, mengambil sektor tani dan ternak ya Bapak-bapak. Jangan sektor properti mulu. Jangan sektor IT mulu kita. Sektor IT ini menurut saya nggak bertahan lama nanti. Dia akan kalah nanti. Tapi peternakan pertanian ini dia lifetime. Nah, jadi kita ada yang di IT, ada yang di teknologi, ada yang di ini, tapi jangan ninggalin tani dan ternak gitu maksudnya. Ini pete. Bapak Ibu tahu pete? Ah nih. Tapi masih lama nih buahnya nih. Sektor tani dan ternak ini sektor usaha yang paling seksi menurut saya tapi ya. Seksi dia karena geluduknya enak, rintangannya itu bikin kita tertantang. Dan kita menyumbang oksigen untuk alam ini, menyumbang ikut menyumbang kestabilitasan alam kita kalau bertani dan beternak. Karena Nabi bilang begitu. Ternakmu itu, tanimu itu enggak beruntung pun kau sudah berpahala katanya. Sahabat bertanya, kok dapat pahala ya Rasulullah, padahal untung enggak ada. Karena ketika kau tanam pohon durian, Salman, nah itu kira-kira Nabi bilang gitu sama kita. Kalau dia berbuah, untung buahnya. Kalau dia, tapi jangan durian kita lah. Misalnya kalau durian siapa yang nggak berbuah misalnya, dia akan menghasilkan oksigen yang baik. Nah ini Pak, lagi ikan kita nih. Nah, ini alhamdulillah nih
termasuk air yang sudah lumayan sehat karena biobloknya udah hidup nih. Nah ini alhamdulillah. Kalau umat Islam punya sektor tani dan ternak yang baik, insya Allah dakwah kita ini menegakkan kepala kita. Jadi kita nggak bawa-bawa proposal kita nanti. Nah ini yang saya juga belum mampu. Ya, saya juga masih lah, walaupun sudah mulai usaha, ya kita masih perlu bantuan orang-orang yang baik. Alhamdulillah Masjid Raya Pondok Indah banyak bantu kita. Jamaah Masjid Raya Pondok Indah banyak bantu kita. Jika ingin pesan susu, nanti saya bahas. Kita masih produksinya baru 2 liter per hari. Belum banyak. Karena kambingnya baru... Etawa ini mahal harganya, jadi kita belum sanggup beli indukannya. Baru ada 5 karena kita sistemnya saya bilang sama tim kita, kenyang dulu anaknya baru diperah. Nah, karena mereka ngusul anaknya dikasih SGM aja, jangan gue bilang. Zalim kita nanti. Anaknya kenyang dulu baru kita ambil. Wah, kalau gitu dikit Ustaz dapatnya. Nggak apa-apa, gue bilang. Dikit, tapi adil jadi berkah. Banyak zalim nanti kambingnya. Ini yang punya kambing ini nggak ada kotaknya gitu, nanti kan bahaya gitu. Nah, makanya kita 5 kambing hanya 2 liter. Harusnya 5 kambing itu kalau diambil hari. Tapi anaknya nggak dikasih. Kesian anaknya nanti. Makanya saya bilang sama timnya, walaupun kita bisnis, jangan terlalu bisnis banget. Nah, itu ya. Nah, inilah pesantren kita, Pak Padian, Pak Asril. Alhamdulillah nih, sinyalnya lagi baik, berarti ya, nggak putus-putus dari tadi ya, Pak Padian ya, Pak Asril ya. Alhamdulillah. Santri-santrinya bisa dilihat Ustaz, santri-santri. Oh, boleh, ini lagi belajar, kebetulan. Lagi belajar Nahwu Shorof. Nih, saya bawa ke masjid nih. Sama Ustadz Aden namanya. Insyaallah kita sabar. Santri lagi belajar. Insyaallah. Nah, nih. Kita sabar Ustaz. Tuh, lagi pada belajar tuh. Ada yang main-main tuh belajarnya tuh. Nah, tuh. Tuh, lagi pada belajar, Pak. Tuh. Assalamualaikum, bilangnya. Nah, tuh. Waalaikumsalam. Ingat Berapa zaman orang Shorof. itu Ustaz? Sekarang ini yang nginep itu 77. Berarti ada yang pulang Ini juga ya, Pak namanya Ustaz? indigo pera. Kan kita tanam sebagai sumber protein nabati kambing. Ini namanya ujanan, ki ujan atau angin-angin kata orang Betawi. Kita akan tanam juga ini untuk sumber protein kambing, insya Allah. Ini satu unit usaha pesantren lagi adalah pesantren juga punya usaha jual bibit pohon buah. Nih, durian musangking, nah, ya, musangking. Nah, ini apa nih? Asem. Nah, ini pohon hias. Ini mawar. Tuh. Ya, ini saya udah nggak tahu namanya, harus ada orangnya. Ini bonsai Kamboja kalau nggak salah ini. Ini juga saya nggak tahu namanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini penanggung jawabnya lagi belum datang. Nah, ini juga usaha pesantren. Karena di kampung kita ini orang-orangnya ahli merawat pohon hias. Ahli mereka dan Masya Allah, tabarakallah. Ini dari kebun kita segini ini listrik pesantren udah aman nih Pak. Nah gitu ya. Ini yang sering saya sampaikan kepada Ustadz yang sebaya sama saya. Tuh, ini ada yang tahu nggak namanya apa Pak? Ada. Bukan tuh, Ustaz. Ada yang tahu namanya apa nih? Anggrek, Pak Ustaz, Tuh. bukan? Hah? Anggrek bukan, Pak Ustaz? Anggrek. Ya betul sekali. Anggrek. Anggreknya cantik. Itu ikan koi. Iya, alhamdulillah Bu. Dan Mas Koi. Nah itu ya. Kita kemarin ada juga di sini apa namanya itu? Ini nih bunga apa namanya Bu nih? Ada yang tahu nggak nih? Kalau saya bilang di kampung bunga kertas. Bougainville. Bisa bikin Bougainville. ya. Bougainville. Cantik Tim sekali kita bisa pesantrennya Ustadz.
Alhamdulillah. Pengen ke sana Nah dong. inilah. Ahlan wa sahlan. Anytime. 24 jam. Banyak koleksi keladinya, Pak. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Bagus, kebetulan itu Ya. yang lagi ngetren sekarang ada Monstera, itu mahal banget. Itu sebenarnya bisa Ya. kan tuh Pak Ustadz. Aglonema. Itu Monstera yang tadi besar. Insyaallah. Bagus-bagus itu tanamannya. Bisa ke sana Pak Ustadz. Bisa jutaan itu harganya. Pak Ustadz, kapan bisa menanya kami Pak Ustadz? Nanti kita Banyak janda bolong nih. Mahal itu janda bolong. Ya, dari janda bolong. Kalau itu saya hafal namanya karena namanya janda bolong jadi hafal saya. Ini lagi naik Assalamualaikum. daun juga nih kayaknya Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Malan. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Salman. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Luar biasa Pak Ustadz Salman ya. Ini ada yang tahu ini namanya apa? Ya Pak. Ini apa namanya? Ada yang tahu nggak nih? Ayo. Ada, itu sebentar. Ini bagus banget ini. Ini Aduh, paringatan. namanya apa lupa. Untuk Kalau ngerangkai ini bunga itu. Ini apa ini? Ada yang tahu nggak nih? Pohon Mana? keramat ini. Bidara. Ada ceplukan, Mbak. Bukan. Ada ceplukan, Mbak. Kelor itu, pohon kelor. Mau Pak Ustadz ke sana kalau udah panen ikan. Kapan panen ikannya Pak Ustadz? Ngeliwet. Ya, Pak bagus Ustadz banget. punya pohon zaitun nggak Pak Ustadz? Itu ada saya tunjukin Pak. Tunggu ya. Oh, alhamdulillah. Ada kurma. Kalau tidak ada saya kirim Pak. Pesmol. Iya, pesmol lila enak. Iya, betul. Pesmol kalau di Cianjur, Pesmol itu kota saya tuh, Pak. Ini zaitun ya. Zaitun. Ya, ini zaitun. Iya, zaitun. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau zaitun di Masjid Raya Pondok Indah, kami ada tuh di Saya koperasi. juga punya di rumah. Pohon tin ada Pak? Pohon tin? Pohon tin ada, tapi lokasinya beda nih. Oh, oke. Kalau belum ada saya kirim Pak. Kalau mau kirim mah boleh. Ada pohon tin dan zaitun Pak. Wah, Boleh kirim. Boleh. Jangan malu-malu kalau ngirim mah. Iya. Ini Bu. Nih. Waduh, kaladiumnya bagus-bagus Pak Ustadz. Mau kaladi. Ada datang. Keladinya Kaladium Beli. kaladium Ya. yang merah hijau. Beli bukannya mau beli. Beli ya. Mau beli di sana. iyalah, belilah sambil keladinya nyumbang. macam-macam nih, Pak. Nih. Alhamdulillah. Wah, kaladiumnya Kita ada bagus. Bu Erna ya, sama Bu Ari ya. Iya Bu, jalan-jalan yuk ke sana. Yuk, jalan yuk, pengajian kecil kita jalan yuk. Mari. Ayo, siap. Yuk. Beli barang. Ya. Nanti kita Alamat Waduh, sudah saya kaladiumnya kasih di bagus grup. nih. Janda bolong tuh mahal. Ada polkadot itu, keladi polkadot tuh keladi bintik. Oh, nih. itu dijual, Ini Pak Ustadz. Ini santri atau siapa Pak Ustadz? Pak Ustadz Salman itu dijual tanaman hiasnya. Benar Ibu, ini memang usaha pesantren. Oh siap tuh, jadi borong tuh ibu-ibu. Ini lokasi di mana Aturimnya juga besar-besar, atuariumnya bagus. Pak nanti saya share location ke Pak Fadian atau ke Pak Asril, nanti saya biar dibagi ke grup Bapak nanti. Ya, Saya di grup sudah share lokasinya ibu-ibu. Nanti kalau enggak di grup WA saya kirim alamatnya. saya ada di grup WA tuh. Ini Saya apa nih kirim namanya nih? juga ya. Boleh minta Alhamdulillah. alamatnya. Nanti Bu Boleh. Erni di-add grup WA-nya. Tolong di-add Bu Erna, Bu Ari. Siap Pak Sahid. Semangat, Iya. semangat. Pak Salman nggak bikin abon. Kalau Cianjur kan bagusnya abon. Baru kira-kira seminggu yang lalu kami belajar bikin abon. Ya, itu Karena- bagus. Abon Cianjur top. Di antara kolam yang tadi itu ada kolam ini Bu, kolam apa Ikan. namanya? Ikan. Lele yang sekilo, seekor 2 kilo. Wih, besar. Hebat. Itu nanti kita panen seekor 3 atau 4 kilo dan insya Allah akan kita pelajari.
Nggak balik ke rumah, saya di saung Taman Hias ini udah. Ya, terima kasih. Kita mute lagi ya ibu-ibu ya, yang lain Ya, nanti biar ya. kajian diteruskan. Ada cabe tuh, ada cabe. Terima kasih Pak Agung. Silakan saya kembalikan kepada host Ustadz Hendra. Baik, Ustadz Salman, terima kasih atas penyampaian kajiannya. Kemudian terima kasih juga tadi kita sudah diajak tur nih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, jadi kita bisa lihat bagaimana suasana di pesantrennya Pak Ustadz. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya seperti biasa untuk menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kajian kita besok pagi, hari Ahad 4 Oktober 2020, adalah kajian tafsir Tadabbur Quran, Surat Al-Baqarah, mulai ayat 247 sampai 249, dengan narasumber Dr. Fahmi Salim, MA. Berkaitan dengan Pemprov DKI yang memberlakukan kembali PSBB total untuk meringankan beban saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19, para jamaah, para pedagang, dan karyawan serta warga di lingkungan MRPI, insya Allah kami akan menyalurkan kembali bantuan sembako untuk tahap 5 yang akan kami laksanakan pada bulan Oktober 2020. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, kami mengajak Bapak dan Ibu, para jamaah, untuk berpartisipasi dalam kegiatan baksos ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh, Bapak Irwan Prima Aditya, di nomor handphone 0811 828 246. Atau bisa mentransfer langsung ke rekening donasi sembako Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah di nomor rekening 711-954-3357 Bank Syariah Mandiri atas nama Irwan Prima Aditya. Barakallah. Kemudian kita juga ada beberapa pengumuman terkait dengan kita ada Classical Training Online Kajian Bedah Iqra Batch 2. Alhamdulillah, setelah kemarin sudah dilaksanakan yang Batch 1, saat ini ada lagi kajiannya insya Allah di bulan Oktober. Gitu. Mungkin Pak Edi ingin menyampaikan pengumumannya, Pak? Oke, mungkin sambil menunggu Pak Edi, Bapak Ibu sekalian sudah dilihat di screen-nya, ini adalah pengumuman untuk kajian bedah Iqra Batch 2. Insya Allah diselenggarakan pada tanggal 18, 19, 25, 26 Oktober, hari Ahad dan Senin, pukul 19.30 sampai 21.30. Nanti kalau misalnya ingin mendaftar, bisa langsung kirim WhatsApp ke nomor handphone yang sudah tertera, ketik Iqra, kirim ke 0811730114. Seperti itu. Baik, untuk kajian ahli waris mungkin Pak Fadian ada info tambahan? Untuk kajian ahli waris, insya Allah bulan ini akan dilaksanakan lagi. Pekan lalu sudah hadir 80 orang dan kita berdiskusi terus sampai saat ini. Untuk kajian waris, ketik waris, kirim WA ke 0811 17, ini 17 rakaat, 30 juz, 114, ini 17 surat. Ini tadi pin kita ketika masuk. Jadi ketik Iqra, ketik waris di 0811 17 30 114. Makasih, Mas. Oke, Assalamualaikum mungkin Pak Endarwan, mohon izin. Monggo Pak Edi. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pejuang subuh yang dimuliakan Allah.
perkenankan kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, atas banyaknya para jamaah yang menginginkan untuk dibuka kembali, yaitu kajian bedah Iqra, maka kami menyelenggarakan kajian bedah Iqra yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Pak Indrawan. Insya Allah besok sudah akan diselenggarakan minggu depan ya, tanggal 18 Oktober. Maka para bapak ibu-ibu yang berminat untuk melakukan training bersama, classical training itu, kami mohonkan untuk segera mendaftarkan diri karena hanya terbatas. Ini sudah kurang lebih 40 pendaftar, kita hanya kurang 10 orang saja yang ingin menambah ini. Mohon segera langsung dengan diketik Iqra, kemudian langsung dikirim ke admin kami yang tadi disampaikan seperti Pak Fadian untuk memudahkan Bapak Ibu-Ibu sekalian, yaitu untuk bisa mengikuti program bedah Iqra. Jadi ini semuanya untuk mempermudah langkah tahsin dan tilawah Al-Quran dengan memenuhi kaidah-kaidah tajwid yang telah dilakukan selama ini. Dan alhamdulillah sudah berjalan untuk batch 1. Dan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang pernah mengikuti batch 2, kami juga memberikan bimbingan yaitu after training service. Maka kami undang kembali untuk hadir besok hari Minggu, yaitu tanggal 4 Oktober, jadi besok itu malam, insya Allah jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat, dengan agenda sharing session pendalaman aplikasi hukum tajwid ke dalam metode Iqra. Jadi kami selalu akan memberikan bimbingan after trainingnya juga, sehingga bapak-bapak ibu-ibu sudah betul-betul bisa membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan perlahan-lahan dan mengikuti kaidah-kaidah hukum tajwid yang ada di dalam hukum tajwid tersebut. Dan alhamdulillah selama ini masih terus secara penuh dari kurang lebih 50 peserta bedah Iqra 1 dan bedah Iqra 2, kita mengharapkan bapak-bapak ibu untuk terus mengikutinya dan insya Allah menjadi syiar kalamullah selama ini. Terima kasih waktunya Pak Hindrawan, yang semua yang panitia. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Diamit dulu Pak Hindrawan. Baik, terima kasih Pak Agung sudah mengingatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pengumumannya. Silahkan bisa diikuti program-program yang sudah kami siapkan. Ada bedah Iqra, kemudian juga ada kajian ahli waris. Nanti tinggal menghubungi saja di admin Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan bisa disampaikan melalui chat. Nah, kita coba lihat dulu dari pertanyaan yang masuk di kolom chat. Sebentar, ini dari alamat. Oh, Bu Erni Rohaini minta alamat. Nanti sudah kita share ya Bu ya. Insya Allah kita akan share di grup WhatsApp Pejuang Subuh. Kemudian kita lihat lagi. Oh ini, ada dari Ibu Rani Siti. Pak Ustadz, dalam mengelola usaha pertanian dan peternakannya diperlukan pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana menanganinya Pak Ustadz? Pak Ustadz, mohon maaf, nampaknya masih di mute Pak. Ya. Sudah bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Cara mengelola usaha pertanian katanya tadi Bang Ustadz Hendra ya? Ya betul Pak Ustadz. Mengelola usaha pertanian dan peternakannya. Peternakannya kita selalu alhamdulillah mencari karena kita kan nggak ada ilmunya ini tentang pertanian ini sebenarnya, hanya punya semangat saja. Ya. Semangat inilah yang harus dimiliki oleh siapapun jika ingin beternak dan bertani. Kalau semangatnya nggak ada, ini sulit kita. Kalau sudah punya semangatnya, yang kedua kita pelajari. Kalau ada tenaga ahli enak, Mbak.
Kayak kita waktu kita mulai nggak ada tenaga ahli, maka kita di Indonesia ini didukung oleh apa ya aku bilangnya, alam serta tradisi lama. Maka kita, kayak saya tunjukkan tadi, kenapa pesantren nanam durian? Karena saat kita ingin mulai usaha tani kita ini, kita bertanya dulu kepada orang kampung di sini. Di sini tanaman yang sudah lama bertahan apa gitu. Jawaban orang-orang kampung kita adalah durian, maka kita bikinlah durian. Jadi selalunya kita kalau mau nanam sesuatu, misalnya siapapun yang mau mulai usaha pertanian, kalau ada tenaga ahli kan enak, kita cek hara tanah, pohon apa, kita bisa kondisikan. Tapi kalau nggak ada itu pun jangan berhenti usaha taninya, yaitu dengan cara bertanya. Kalau saya kemarin saya datangi orang-orang tua yang umur 60 tahun ke atas di sini, Pak, dari Bapak kecil itu tanaman yang bertahan lama dan bagus di sini apa? Durian. Udah kita tanam durian. Selain durian apa? Alpukat, kita tanam alpukat. Ada berapa nih? Durian, alpukat, rambutan, nangka, katanya di sini yang dari sejak dulu ada. Nah, itu kan udah bawaan alamnya, jadi kita tanam di sini. Kemudian baru kita pelajari lagi terus, apalagi di sini tanaman yang bagus. Mereka mengusulkan pohon hias seperti yang Bapak Ibu lihat ini tadi ya. Nah itu, waktu kita usaha ternak pun kami bertanya dulu, karena kita nggak punya tenaga ahli, kita tanya orang sini ternak apa yang paling bagus. Nah mereka jawab ikan, kambing, sapi sudah biasa di sini sama ayam. Hanya saja ayam belum kita lanjutkan karena ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan tentang ayam, gitu kan. Nah itu kalau sudah punya semangatnya, nanti nggak punya modal, ya nggak apa-apa. Modal nggak dibutuhkan dalam bertani, karena tanah. Tapi jangan bertani di Jakarta, jangan bertani di kota ya. Bertanilah di desa, nggak usah repot. Kalau di desa sewa tanah juga masih paling 1 juta sehektar kalau sewa tanah di desa mah setahun kan. Nah, tinggal kita kelola dengan baik, bertanya kepada empu-empu atau orang tua sekitar. Cara pengelolaan tanah, cara pengelolaan air di kampung tersebut adalah jalan pintas bagi kita yang tidak punya ilmu dan tidak punya modal untuk memulai usaha tani dan ternak. Nah, tapi kalau punya modal, wah udah enak. Kita tinggal datangkan ahli, ya kalau di Turki misalnya, negaranya udah support petani kan gitu ya. Kalau di Indonesia kan negara ini sebenarnya support petani, undang-undangnya ada, dananya ada sebenarnya Pak, dari kementerian, dari DPR itu ada, anggaran negara ini untuk membantu petani ada. Tapi dari negara ke pejabat itu sampai ke petani itu sudah disunat ke 4 miliar kali. Jadi kalau dari atas dananya 4 miliar turun ke petani itu cuma 1.000. Ini fakta di lapangan dan bukan kita mengada-ngada tentang itu. Jadi, tapi walaupun begitu, jangan kita nggak bertani ya. Kalau Turki, walau masya Allah, petani Turki itu disupport pemerintah traktor, disupport pemerintah sistem air, disupport pemerintah semuanya bibit, sampai nanti pasca panen juga disupport. Di Indonesia nggak. Di Indonesia kita harus mikirkan tanahnya bagaimana, airnya bagaimana, alatnya bagaimana, cara tanamnya bagaimana, perawatan bagaimana, dan kita harus mikir pasca panen bagaimana. Tapi nggak usah kita berhenti ya, maksudnya nggak usah kita merasa kecewa dengan negara ini, karena kecewa sama Indonesia itu nggak ada gunanya gitu. Karena pemerintahan kita ini udah kepala badak, muka beton gitu kan, jadi nggak usah. Jadi saya selalu bilang sama petani-petani kita, jangan berharap sama pemerintah. Negara kita ini luar biasa, punya resource yang bagus, nggak usah kita caci pemerintah, nggak usah kita mengharapkan pemerintah, mulai saja. Nah, kalau nanti kita mulai, mudah-mudahan pemerintah lihat, nah gitu kan, bahwa dia punya rakyat ini tanpa dibantu pun bisa. Tapi sekali lagi saya bilang, ada sebenarnya bantuan itu. Saya pernah dengar beberapa kali bantuan itu ada, cuman sebagai petani untuk dapat bantuan itu kita kadang-kadang gigit jari, kecewa dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, kendala petani di Indonesia itu dia kecewa dengan sistem negara, sistem ekspor impor yang tidak ada batasannya itu. Akhirnya banyak petani yang kecewa, kesal, akhirnya meninggalkan pertaniannya. Itu salah menurut saya. Kalau menurut saya, ya lanjut, tetap bertani, tetap beternak, tetap pelihara sapi, tetap pelihara kambing, tetap pelihara kambing perah, tetap kita akan lawan ini semuanya. Dan insya Allah
kalau kita sungguh-sungguh pasti berhasil kan menjat dakwah jariah. Jadi itu saya kira untuk lanjutnya boleh datang kemari. Siapa yang mau bertani boleh datang kemari. Kita share bersama-sama di sini tentang pertanian. Saya siap betul. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi Bapak Ibu sekalian, ditunggu oleh Pak Ustadz Salman yang ingin mempelajari terkait peternakan, pertanian ya Pak Ustadz ya. Bisa nanti berkunjung langsung ke pesantrennya Pak Ustadz. Baik, mungkin pertanyaan tadi juga menjawab, jawaban tadi juga menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti Nurdin gitu terkait dengan gimana kiat-kiat membangun bisnis yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya mungkin banyak yang bertanya ini Pak Ustadz, kalau ingin membeli produk pesantren, kira-kira bisa menghubungi ke nomor handphone mana atau seperti apa Pak Ustadz? Kayak tadi kan banyak ada ikan nila nih siap untuk panen. Kalau nanti ada yang lainnya juga alpukat atau mau beli tanaman-tanaman, mungkin bisa diinformasikan Pak Ustadz? Nanti saya WA nomor-nomor PJ-nya ke Pak Asril apa ke Pak Padian nanti ya? Boleh ke saya aja Pak. Nanti kita ada grup perniagaan juga, sahabat-sahabat pejuang subuh. Nanti di sana Pak Ustadz nanti tawarkan apa saja yang akan ditawarkan. Insya Allah barokah nih teman-teman bisa melihat hasil produk dari pesantren ya. Lebih baik beli dari pesantren Pak Ustadz. Nanti saya koordinasikan dengan Pak Asril. Dengan ada tim niaga juga dari pejuang subuh, Pak Anwar akan insya Allah akan mengelola ini. Siap. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Fadian. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah terjawab ya. Nanti insya Allah kita koordinasikan oleh panitia pejuang subuh untuk bisa membeli, memudahkan untuk proses pembelian produk-produk pesantren. Insya Allah selain kita dapat manfaatnya, kita juga sekaligus membantu pesantren. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Ibu Putiri Buana Katili. Pak Ustadz, pelihara kambing organik, makanannya apa? Kalau ayam saya sudah coba, ayam organik tidak bau kotorannya. Betul sekali. Alhamdulillah ayam organik sudah pernah kita pelihara, berhasil, bagus, permintaan pasarnya juga bagus. Hanya saja PJ-nya yang dulu megang ayam ini lebih tertarik pelihara kambing. Kambing kita juga organik nih. Kambing ini hanya makannya rumput dan ampas tahu. Dan sekarang ampas tahu pun sudah kita kurangi, benar-benar rumput, tapi dengan metode silase namanya, diajarkan oleh Prof. Winugroho kita. Mungkin hadir beliau di sini nih, Prof. Winugroho kemarin mengirim timnya kemari, Mbak Ari, mengajarkan kita tentang konsep silase. Tadi malam Mbak Ari datang kemari membawa indigo pera dengan hujanan itu. Kita akan piara kambing memang betul-betul organik. Jadi kita udah bilang sama tim kita jangan pakai yang lain-lain dah, sesuai dengan kondisi dasarnya dia. Dan itu alhamdulillah bagus Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Kayak susu kambing kita ini dicek labnya susunya persentasenya tinggi jadi dibandingkan air dan lain-lainnya gitu. Makanya kita akan organik. Sama kambing sapi juga. Tadi Pak Prof. Winugroho dengan timnya membawa silase, Mbak Ari, kita sekarang selalu mengasih rumput dan terus belajar bagaimana agar rumput ini mana yang lebih bagus, rumput yang proteinnya bagus, terus kita pelajari. Jadi kita ayam udah pernah Pak Ustadz Hendra, kita pelihara ayam organik 400 ekor per skala, dan itu bagus sekali, panennya bagus. Waktu itu pembelinya juga sudah ada, hanya saja ada beberapa pertimbangan waktu itu, akhirnya kita beralih ke kambing sama sapi. Nah, begitu akhirnya, Pak. Baik. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lokasi, kita akan bikin lagi nanti, insya Allah. Amin. Insya Allah, semoga lancar selalu, Pak Ustadz. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat di chat nampaknya sudah tidak ada pertanyaan, tapi karena waktu kita masih tersedia, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Ustadz, bisa raise hand di Zoom, nanti kita akan bukakan mic dan videonya. Oh silakan, ada Pak Rudi.
Pak Rudi, sebentar Pak. Bisa di unmute, Udah. Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Indrawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Salman, Pak Ustadz. Saya ingin nanya Pak Ustadz, kalau Iya, Pak. kita mau titip anak ke pesantren Pak Ustadz, itu kira-kira kita harus bersedekah berapa besar gitu Pak Ustadz? Minimal Pak Ustadz. Aduh, ini pertanyaan yang sulit saya jawab ini. Aduh. Saya tahu itu Pak Ustadz, saya tahu. Ayo Pak Ustadz beri jawaban supaya teman-teman yang lain juga pingin juga nitip ke Pak Ustadz kan. Tapi kan perlu biaya, itu kan perlu makan, perlu perawatan, ya. Nah, itu Pak Ustadz, harus kita diberikan panduan gitu Pak Ustadz, maksud saya gitu. Baik. Di tahap pertama ini dakwah kita, pesantren yang sedang ada ini masih kita khususkan untuk yatim duafa, ya, dan laki-laki. Tahap kedua, insya Allah nih mohon doa dari bapak-bapak juga, ibu-ibu, bahwa kita akan memulai tahap kedua itu membeli tanah untuk pesantren putri seluas 3.700 meter, harganya 500.000 per meter. Kalau ada yang mau bantu silakan hubungi kita, karena alhamdulillah nih diberi keringanan oleh Allah dari harga dan lain-lain lah. Nah, tahap ketiga kita nanti, dan saya berharap tahap ketiga ini lebih duluan jadi ketimbang tahap kedua, karena ada tadi malam berita baik untuk kita. Semoga ini baik dan jadi dan diridhoi oleh Allah, yaitu tahap kita akan bikin konsep pendidikan seperti ini berbayar. Nah, gitu. Tapi karena keterbatasan sumber, keterbatasan saya sih sebenarnya Pak, akhirnya yang baru berjalan adalah pesantren dengan kurikulum ini khusus yatim duafa dan laki-laki. Jadi Pak Rudi mohon doa dari Bapak dan semua jamaah agar tahap kedua dan ketiga segera direalisasikan, yaitu dengan kurikulum ini kita akan berikan juga untuk putri. Alhamdulillah tanahnya sudah ada, sudah kita DP lah, ya, tinggal harus kita lunasi. Kami dikasih waktu 6 bulan. Nah, tahap ketiga yaitu kurikulum ini untuk orang yang berbayar. Nah, ini saya bilang tadi malam saya diberitahu ada di sini pesantren mengalami masalah mengalami masalah keuangan. Mereka men-sounding ke saya bagaimana solusinya Ustaz Salman nih, tapi belum tahu saya nanti ujungnya kemana. Mudah-mudahan niat kita memberikan konsep pendidikan entrepreneur Qurani karakter nabawi ini baik untuk laki-laki yatim duafa atau perempuan yatim duafa, laki-laki dan perempuan yang berbayar gitu ya. Saya minta doa dari Pak Rudi dan semua jamaah, semoga Allah bantu kita segera diwujudkan oleh Allah. Jadi untuk sementara begitu dulu jawabannya Pak Rudi. Alhamdulillah. Ya, Pak Ustadz, kita doain, kita gaspol Pak Salman. Amin. Sama Siap. Nah, insya Allah, dan bisa dikonkretkan nanti segera. Insya Allah Pak. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz informasinya. Semoga teman-teman kita juga mau sharing gitu ya, untuk dapat tiket ke surganya Allah. Gitu kan? Ini kan punya Allah semua ya, Pak Salman kan, Bapak hanya ketitipan aja kan? Insya Allah. Wakaf lillahi, sudah kita ikrarkan sebagai wakaf. Ini miliknya umat. Ya, saya ini termotivasi hadis Nabi Pak Haji Rudi. Iya, Pak Ustadz. Saya ini kan tentu kita semua pengen masuk surga. Kita semua pengen masuk surga. Ya. Tapi saya agak sedikit rakusnya bilang, saya pengennya masuk surga dan rumah saya nanti di samping Nabi. Nah gitu loh. Gitu. Jadi saya maunya masuk surga tapi rumahnya persis segang sama Nabi SAW nanti di sana gitu. Dan itu Nabi ternyata fasilitasi. Jadi Nabi bilang, Salman, kalau kau mau serumah sama saya, di rumah surganya dekat dengan saya, maka perhatikanlah anak yatim dan duafa, gitu kan. Maka Amin. Saya saran dari guru dari Mekah, Salman,
bikin dulu pesantren yang baik dan benar, kurikulumnya baik dan benar, fasilitasnya juga baik dan benar. Jangan mentang-mentang anak yatim kita berikan fasilitas yang tidak baik. Ini pesan dari guru saya dari Mekah nih. Jadi kau bikin fasilitasnya baik, makanannya baik, kurikulumnya baik, kitab-kitab yang dipelajari baik, guru-guru yang diundang juga harus baik. Nanti insya Allah mudah-mudahan meninggal nanti surganya di samping Nabi nanti Pak. Jadi saya nanti setiap pagi update status Facebook di surga itu lagi ngopi bareng sama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Itu. Ini pesan nih Pak Ustadz. Pesan ini jangan lupa kita loh Pak Ustadz. Jangan lupa kita ini. Dipanggil juga nanti diajak loh. Pak Ustadz. Kita bareng-bareng. Jadi nanti kita bikin dulu tema ngopi bareng Rasulullah di surga gitu kan. Insya Allah jamaah. Alhamdulillah jamaah kita sudah rajin bantu kita di sini. Tadi yang bertanya Bu Yanti, Bu Yuli, Pak Asril, Pak Pade. Kalau saya sebut namanya banyak nih. Ya alhamdulillah masyarakat Pondok Indah sudah rajin bantu kita di sini dan mudah-mudahan ntar kita ngopi bareng sama Nabi di surga lah. Siap. Insya Allah. Pak Rudi juga insya Allah kita ngopi bareng sama Rasulullah di surga insya Allah. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Suatu hari kunjungan ke Pak Ustadz lagi. Kita lihat tanah tempat Pak Ustadz ya. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz, apakah waktunya masih tersedia Pak untuk satu pertanyaan lagi? Oh, satu pertanyaan lagi ya? Boleh dah. Baik. Boleh, oke, baik. Ini mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya di live lagi? Belum kita akhiri sesi ini. Iya. Keren tuh Pak. Kasihan tuh, baik Pak. Terima kasih pesantrennya Pak Ustadz nih. Ya, terima kasih Bapak Dian, betul sekali. Nah, ini betul. Di Pondok Pesantren Ruhamah Al-Fajar. Di Jalan Arya Guna, betul. Kampung Kaliputih, Citayam. Nah, dekat nih. Tidak terlalu jauh ya Pak Ustadz ya. Kalau di Google Map tinggal diketik Ruhamah Al-Fajar ya. Ruhamah Al-Fajar. Nah itu nanti ada tuh sama foto-fotonya dan nomor telepon segala macamnya ada di sana semua. Kita atur jalan-jalan ke sana semua ibu-ibu yang udah melotot lihat bunga-bunga kembang-kembang tadi ya. Terima kasih. Yang refreshing katanya Pak Fadian tadi udah lama SBB. Kalau ke sana lebih baik hari apa Ustaz? Weekday boleh, weekend boleh. Karena saya banyak di sini sekarang Pak Haji. Siap. Nanti kita tim kita atur. Ibu-ibu bisa langsung ke sana atau kita nanti bareng-bareng berangkat dari titik mana gitu. Yang penting tetap menjaga ya PPSB betul ya. PSBB Pak. PSBB ya, udah lama nih. Silakan Pak Ustadz, silakan serahkan lagi. Ada Ibu Yanti Nurdin, mungkin Ibu Yanti sudah berkunjung ke sana ya. Kalau mau sharing melihat secara live langsung hadir di sana, Ibu Yanti ada Bu Yanti? Sudah nyampe ininya apa namanya konblok dari Bu Yanti. Sudah kita pasang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Yanti. Tadi Pak Padian, kita ada lokasi latihan memanah. Jadi supaya nanti hujan apa nggak hujan bisa dipakai, kita perlu konblok. Jadi udah kita konblok tuh, insya Allah. Jadi kalau mau kan Pak Padian juga aktivis memanah nih. Sesekali manah di sini lebih enak nih. Boleh Pak, nanti kita buat acara peralatan kami bawa dari sini untuk latihan di sana. Boleh, sangat boleh. 9 juta sekian gitu ya, Resa mau nggak? Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Ini saya udah unmute. Oh iya. Pak Ustadz, tadi saya malu, nggak usah lah. Saya udah pernah ke sana. Ini layarnya nggak usah dibuka ya, tapi saya udah ke sana. Hebat sekali tuh Pak Ustadz Salman. Nanti kalau saya ada rezeki, saya tambahin konbloknya ya.
Masya Allah. Masya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah. Ya, amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Haji. Ya, Alhamdulillah. sama-sama. Alhamdulillah khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nampaknya kalau dilihat di chat juga sudah cukup. Pak Ustadz, pertanyaannya Alhamdulillah sudah jelas sekali penyampaian materinya, kajiannya. Tadi juga sudah kita diajak muter-muter nih. Saya lihat banyak komen-komen yang senang gitu Pak dari ibu-ibu terutama nih karena melihat tanaman-tanaman gitu. Termasuk tadi ibu saya juga ketinggalan mau lihat. Tapi nanti insya Allah Pak Ustadz kita main lagi ke sana. Mungkin nanti bareng-bareng dengan jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, insya Allah. Baik. Anak-anak muda saya tunggu tuh. Oh siap Pak Ustadz, nanti kalau kita rencananya mau motoran Pak Ustadz, atau sepedahan kita ke sana. Oh iya bener. Anak muda lagi tergreget nanti kita. Siap Pak Ustadz, nanti insya Allah kita koordinir. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah telah sama-sama kita sampaikan, kita dengarkan penyampaian dari Pak Ustadz Salman pada kajian online pagi hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa semakin menambah iman dan takwa kita semua. Amin, amin, insya Allah. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita tutup kajian online pagi hari ini, mohon Pak Ustadz bisa memimpin doa penutupnya, Pak Ustadz. Baik. Sebelum kita berdoa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Sekali lagi, tetap kita minta doa, dukungan dari semua jamaah, agar dakwah kita ini terrealisasi dengan baik dengan cara membeli produk-produk yang ada di sini, nanti akan share nomornya, atau insya Allah segera kita akan wujudkan pesantren putri, dan sedang kita bebaskan lahannya. Silakan menghubungi kita. Ala hazihin niyah wa kulli niyyah salihah, dan semoga semua keluarga besar Masjid Raya Pondok Indah, semua jamaahnya diberi rezeki oleh Allah, diberkahi oleh Allah, disehatkan oleh Allah, panjangkan umur oleh Allah, iman dan takwa dikuatkan oleh Allah, dan insya Allah nanti kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah wa kulli niyyah salihah wa li hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya sekali lagi Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz beserta keluarga dan juga para santri di sana selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin insyaallah.